Shalom, salam sehat. Kiranya kita semua berada dalam keadaan damai sejahtera. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Kamis 27 Mei 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa menerangi jalan kami. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami dan tercermin lewat sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang mengatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dengan kuat kuasa Roh Kudus bersaksi memberitakan tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan bahkan Yesus Kristus memulihkan hubungan antara seluruh makhluk dan juga alam ciptaan Tuhan dengan Allah. Kristus memulihkan hubungan yang rusak akibat dari dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia dan bahkan dengan ciptaannya itu terputus, rusak. Namun Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan itu. Dia memulihkan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Allah, bahkan seluruh alam semesta dengan Allah, telah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Musa sudah menubuatkan tentang datangnya penyelamat, yaitu Kristus Mesias yang datang menyelamatkan dunia dari kuasa dosa. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah yang terwujud dalam karya penyelamatan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Para nabi terus memberitakan tentang pemulihan dan karya Allah yang menyelamatkan itu kepada umatnya.
Dan Petrus menegaskan bahwa pemulihan dan karya Allah yang menyelamatkan itu sungguh-sungguh telah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan umat Allah, bahkan seluruh manusia, boleh menikmati dan mengalami keselamatan itu. Dan oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan agar semua orang yang mendengar khotbahnya itu boleh menerima Yesus Kristus. Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah penyelamat. Dia yang memulihkan kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan. Dan ia juga memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita pemulihan yang dikerjakan Allah, penyelamatan yang menjadi karya pekerjaan Allah itu menjadi kabar sukacita bagi dunia. Kita boleh bersukacita bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada manusia, bahkan seluruh alam ciptaannya. Allah telah memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah sendiri yang terputus. Dan karena itu kita boleh bersyukur. Pemulihan Allah atas kehidupan semesta dan secara khusus manusia merupakan perwujudan dari kasih Allah. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan di dalam Kristus, kita menerima tuntunan Roh Kudus. Kiranya kita selalu menjalani kehidupan yang dibaharui di dalam Dia. Roh Kudus memulihkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, sehingga relasi kita dengan Tuhan dan juga sesama dibaharui dari waktu ke waktu. Allah memampukan kita menata kehidupan pribadi, menata kehidupan keluarga, lingkungan, dan sesama seturut dengan kebenaran firman-Nya. Dan Allah memulihkan kita dari segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Allah memulihkan kita dari kehidupan yang tidak benar, yang jahat. Dan karena itu mari kita bangkit dari keterpurukan. Kita tidak lagi dikuasai oleh kelemahan. Kita tidak lagi dikuasai oleh kejahatan dan hawa nafsu. Karena Allah sudah memulihkan, mari kita bangkit, berjalan maju menghasilkan karya-karya yang mendatangkan berkat bagi kehidupan. Allah yang telah memulihkan semesta ciptaannya menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang penuh semangat. Tidak gampang goyah, tidak gampang putus asa. Kita boleh berjalan maju, melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal-hal yang membangun. Kita boleh mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Terpujilah Allah yang sudah memulihkan kehidupan kita dan juga seluruh makhluk ciptaannya dan seluruh alam semesta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Sungguh kami mengalami pemulihan Allah di dalam Kristus. Biarlah kiranya kami yang dipulihkan tidak lagi dikuasai oleh kelemahan,
keputusasaan. Kami boleh bangkit, melakukan hal-hal yang baik benar, menghasilkan karya-karya yang membangun, dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk menghasilkan buah dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menuntun, membimbing, menyertai jalan kami. Engkau menjadi gembala yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan berkati.